Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Panda. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk menginstal driver printer Panda PRJ80US ataupun PRJ80 USE. Jadi untuk kedua printer ini drivernya sama, teman-teman, dan juga cara penginstalannya sama, teman-teman ya. Nah, untuk pertama-tama ini ada printer Panda 80S yang saya gunakan ya. Teman-teman juga bisa menggunakan kalau misalnya membeli yang 80S, caranya sama. Untuk kertas di sini saya sudah memasangkan kertasnya ya. Saya menggunakan termal yang 80 mm ya. Kita pasangkan seperti ini. Nah, cara untuk membukanya itu seperti di sini, teman-teman ya. Ini ditekan saja. Dia akan membuka sendiri, teman-teman ya. Nah, dipasangkan. Dan juga di sini saya sudah memasangkan kabel power dan kabel USB ya yang didapat di dalam paketan pembelian ya. Jadi untuk di sini printernya sudah terkoneksi, bukan, untuk kabelnya sudah saya pasangkan ke PC, teman-teman ya. Nah, untuk pertama kita akan melakukan self test dulu. Nah, self test ini fungsinya untuk melihat printer apakah sudah ready apa belum ya, bisa digunakan apa tidak. Caranya ini tombol powernya di sini, teman-teman ya. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ini tombol fit ya, ditekan dan ditahan ya, sambil tombol power ini dinyalakan ya. Ini sambil ditekan, ini nyalakan. Nah, printer akan melakukan self test. Kalau misalnya self test sampai dengan selesai ya, keluar barcode ini, berarti printer tersebut sudah siap untuk digunakan dan tidak ada masalah, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke layar PC-nya, teman-teman. Oke, di tampilan PC-nya di sini, teman-teman, pertama-tama kita masuk dulu ke bagian device and printer. Nah, untuk device and printer ini saya menyarankan untuk masuk melalui control panel, teman-teman ya. Ke Windows, kita klik di Windows di sini, ketik C ya, maka akan muncul control panel di sini ya, teman-teman ya. Masuk control panel, baru dari sini kita masuk ke device and printer, teman-teman. Ya, nah tampilannya seperti ini. Bisa teman-teman lihat untuk printer atau driver untuk 80 USE ini belum ada, teman-teman ya. Jadi ini masih belum ada drivernya. Dan juga ketika kita sudah menghubungkan kabel USB-nya, maka akan terdetek ini masih unspecified ya, USB receive printer, teman-teman. Oke. Nah, pastikan untuk di sininya juga normal ya, tidak ada error ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu kita proses untuk mendownload drivernya. Nah, untuk driver di sini saya nanti akan membagikan link. Nah, mohon teman-teman untuk link ini teman-teman bisa cari di bagian deskripsi, akan saya taruh linknya di sana, teman-teman ya. Jadi di sini saya akan langsung paste saja ya. Jadi linknya itu https garis miring 2 kali bit.ly garis miring 80 driver, teman-teman. D-nya huruf besar ya, teman-teman ya. Nah, untuk lebih lengkapnya, nanti untuk link ini teman-teman cek bagian deskripsi, teman-teman ya. Nah, setelah itu tinggal kita enterkan, nanti akan secara otomatis akan diarahkan ke tempat untuk mendownload drivernya ya, namanya itu 80 driver.rar, teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa langsung saja download filenya ya. Nah, nanti untuk filenya itu bisa teman-teman taruh di folder ya. Nah, untuk posisi foldernya itu tidak harus di mana ya, terserah teman-teman, bisa simpan di C, bisa simpan di D ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, baru muncul nih. Nah, di sini ini, wah, ini saya ada download yang lain nih ya, yang itu sama. Nanti kita lihat saja yang terbaru itu adalah 80 driver yang ada angka satunya, teman-teman. Atau tidak saya taruh di bagian luar saja ya. Saya taruh di bagian dokumen ya. Di sini masih belum ada, kita save ya, teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman bisa juga langsung buka langsung dari sini, teman-teman. Jadi tidak perlu pusing-pusing lagi posisi foldernya di mana. Bisa klik dari sini ataupun ke tempat yang tadi kita save, teman-teman. Tadi saya save-nya di My Dokumen ya. Dokumen di sini. Nah, di sini filenya ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa buka di sini ataupun buka langsung dari sini, teman-teman. Sama ya. Ini di sini saya langsung double klik saja atau klik sekali. Dia akan langsung berjalan, muncul pop-up seperti ini. Nah, di sini double klik. Nah, kita jalankan setupnya, teman-teman. FK80 setup ya. Ini double klik.
Nah, dia akan mengekstrak filenya, ya. Nah, di sini kita pilih yang bahasa Inggris. Next. Nah, di sini karena untuk portnya kita kan belum tahu nih teman-teman, dia menggunakan apa ya? Karena kita di sini menggunakan USB, nanti dia akan pilih nih USB nomor berapa, ya. Portnya kan belum tahu nih. Nah, cara untuk mengecek portnya teman-teman ya, masuk kembali ke device yang printer yang tadi, ya di sini. Nah, device printer yang tadi di sini, ya teman-teman ya. Klik ini, klik kanan, masuk properties, masuk bagian hardware, pilih yang USB printing support ya. USB printing support, teman-teman double klik, akan muncul folder seperti ini. Pilih details, di bagian property pilih atau ganti ke bus relation. Nah, di sini akan terlihat USB 13 yang digunakan ya teman-teman ya. Oke, kita okekan di sini. Oke lagi, keluar. Nah, kita kembali ke instalasi tadi, wizard instalasi tadi. Nah, di sini USB port kita pilih langsung ke USB 13 ya. Nah, USB 13 di sini. Jadi menyesuaikan, kalau misalnya teman-teman di sini dapatnya USB 001, berarti di sini juga menggunakan USB 001 teman-teman. Kalau 002 ya di sini 002. Jadi menyesuaikan teman-teman ya. Setelah itu kita pilih next. Add printer successful ya teman-teman ya. Namanya FK80 printer nomor 3 ya. Oke kan. Nah, sampai di sini untuk proses instalasi. Nah, selanjutnya kita akan mengecek di drivernya ya. Nah, di sini untuk kita masuk ke bagian device printer ini. Di sini sudah muncul drivernya FK80 printer nomor 3. Kita refresh ya. Jadi dia berpindah ke sini. Nah, kita cek di sini ya. Klik kanan, printer properties ya. Terus di sini kita print test patch teman-teman. Nah, ini untuk mengecek apakah drivernya itu sudah terkoneksi dengan printer yang kita gunakan teman-teman ya. Nah, setelah itu nah, di sini teman-teman tinggal klik saja print test pack-nya teman-teman ya. Nah, printer akan mencetak seperti ini. Kalau misalnya printer sudah bisa mencetak seperti ini, berarti drivernya sudah masuk teman-teman, dan juga sudah bisa digunakan di aplikasi di komputer ataupun di PC teman-teman ya. Oke, sampai jumpa, sampai di sini dulu videonya teman-teman. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye bye.